perkenalkan, nama saya Siva Nurul Alpo dengan NPM 101212559 dari kelas manajemen C7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ma'rifatullah. Yang pertama adalah ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifat berasal dari kata arafa yu'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian ma'rifatullah berarti usaha untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksud oleh ahlu ma'rifat atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat dari mengenal ma'rifatullah adalah yang pertama adalah khalifah. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur, yaitu artinya, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengajarkan amal soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Selanjutnya ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dibenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Selanjutnya adalah al-amnu, bahwa Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Dukungan dalil yang kuat yang pertama adalah dalil nakli. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua adalah dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang Maha mengatur dan menjaga atas hal ini. Dialah Allah. Yang ketiga ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah yang pertama akal sehat atau merenungkan ciptaan Allah. Yang kedua adalah para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah diakui sebagai orang-orang yang paling mengenali Allah. Yang ketiga adalah asma dan sifat Allah. Mengenali asma atau sifat Allah disertai dengan perenungan, makna, dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenal Allah. Cara mengenal Allah yang pertama adalah jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dulu hingga sekarang ada orang yang masih beranggapan bahwa Allah tidak ada, hanya gara-gara mereka tidak dapat melihatnya dengan panca indera. Padahal panca indera kita sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisa benda-benda yang nampak, apalagi terhadap benda yang tidak nampak. Yang kedua, jalan tersebut atau al-hawas dan akli karena tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencarian itu, timbullah prasangka dan keraguan-raguan dan pada akhirnya membuat mereka menjadi kafir. Jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah, dan melalui mukjizat. Selanjutnya ada al-ma'wani fi ma'rifatullah,
yaitu penghalang mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah begitu banyak dan bertebaran di sekitar kita, namun tetap saja ada orang yang tidak melihatnya, seakan-akan dia membuat dirinya buta dari kebenaran-kebenaran yang ada. Dua faktor penghalang mengenal Allah. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang dimaksud dengan hawa nafsu menurut sebagian orang adalah sifat tercela, perilaku tercela, dan perbuatan tercela yang ada pada manusia, baik karena pengaruh dari luar atau sudah bawaan dari lahir. Hawa nafsu yang bisa membuat seseorang hamba terhalang dari mengingat Allah diantaranya adalah fasik, ada sombong, zolim, dusta. Yang kedua adalah berpikir rancu. Minimnya ilmu membuat kita mengetahui hal secara terbatas. Ilmu yang terbatas inilah yang akan membuat seseorang terjauhkan dari kebenaran karena dirinya sendiri yang telah memberi jarak pada kebenaran itu. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang berpikir rancu adalah jahil, kemudian ada ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Selanjutnya ada at-thariq ila ma'rifatullah. Tujuan dari at-thariq ila ma'rifatullah adalah agar dilimpahkan kebaikan di sekeliling kita, agar terlindung dari segala keburukan yang ada di sekitar kita, dan untuk lebih mengenal Allah, terhindar dari segala keburukan dan mencari keberkahan dalam hidup. Cara menuju ma'rifatullah. Cara Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat yaitu menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Tuhan, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingannya. Hati mempunyai fungsi yang esensial sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Fu'sus al-Hikam yang dikutip dari buku Ilmu Tasawuf karya Samsul Munir Amin. Kalbu yang dapat memperoleh ma'rifat adalah kalbu yang suci dari berbagai noda atau akhlak yang tercela. Al-Ghazali menyebut penyucian kalbu dengan at-thariq al-qobi, yaitu menyucikan kalbu dari akhlak tercela dan sifat-sifat bahimiyah, sehingga yang menjadi pakaian kalbu adalah sifat-sifat malaikat. Menurut Al-Ghazali, ketika di alam inilah kalbu yang suci mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Tuhan yang datang melalui ilham yang dibisikkan ke dalam hati manusia. Dengan demikian, kalbu berpotensi untuk berdialog dengan Tuhan sebagai alat untuk menyingkap pengetahuan yang gaib. Jalan yang ditempuh Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat dijelaskan dalam Ihya-nya, yaitu dengan mendahulukan mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah, menyingkirkan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, memutuskan segala hubungan dengan dunia dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah. Apabila hal demikian itu berhasil, maka Allah akan menyinari hati hambanya dengan cahaya ilmu.